Halo teman-teman, kembali lagi di JTK ID bersama saya Angga Wiguna Saputra dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTK ID. Untuk kalian yang baru bergabung di channel JTK ID, jangan ragu tekan tombol subscribe-nya agar kalian bisa mendonasikan subscribe gratis kalian pada channel JTK ID. Agar channel JTK ID senang, agar channel JTK ID semangat, selalu semangat membuat video untuk kalian dan pastinya kalian akan mendapat notifikasi jika ada video terbaru dari JTK ID. Dan jangan ragu untuk subscribe gratis kalian, mendukung TechTube Indonesia biar nggak kalah saing dengan TechTube dari luar ya. Jadi mungkin dukunglah TechTube Indonesia juga ya. Jangan ragu tekan-tekan aja subscribe ya karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja. Di video ini adalah video rakitan PC Core i3 generasi ke-9. Wow. Kalau kita bicara Core i3 generasi ke-9, di bayangan kita pasti sudah di atas 5 juta, 6 juta, ya nggak sih? i3 generasi 9 itu pasti rata-rata di atas 5 juta, 6 juta. Tapi kali ini akan berbeda ya. Kali ini akan berbeda kalau kalian pernah lihat postingan JTech ID di Instagram @JTech_ID ya. Kalau kalian yang udah follow, kalian pasti tahu. Kalau yang belum follow, follow lah dari sekarang ya. Jadi saya pernah posting di situ IT generasi 9 dengan budget 4 jutaan. Bisa kalau, nah, banyak yang jawab kalau ada budgetnya, kalau komponennya bekas, dan lain sebagainya, banyak lah jawaban-jawabannya ya. Kalau itu banyak ya. Tapi di sini saya memberikan i3 generasi 9 itu dengan komponen yang baru. Nah, makanya saya cukup senang nih. 4 jutaan tapi bisa mendapatkan komponen yang baru dan i3 generasi 9. Bisa ya. Ini jawabannya di sini. Tapi kira-kira bisa dipakai main game? Bisa juga ya. Lalu bisa dipakai editing? Bisa juga. Nah, temukan jawabannya di video ini. Jadi jangan kalian skip video ini agar kalian nggak salah fokus, nggak salah paham dengan isi 4 jutaan ini. Dan pasti kalian sudah penasaran, langsung saja kita lihat video i3 generasi 9 4 jutaan. It's not a game, it's a rich thing. Nah, keren ya PC-nya. Di samping saya ini sudah terakit ya i3 generasi 9, dimana mungkin saya sedikit jelaskan dulu komponen-komponennya ya. Jadi komponen yang digunakan sudah jelas ya di sini. Prosesornya yaitu i3 9100F yang mana mempunyai 4 core dan 4 thread ya. Ini untuk di 2020 ini masih terbilang prosesor yang cukup baru, dan menurut saya sih untuk dari generasi Intel, Core i3 9100F ini adalah prosesor yang paling price to perform menurut saya ya. Kalau kalian punya pendapat lain ya silahkan, ini menurut saya ya. Dengan harga yang ditawarkan, dia memiliki performa yang cukup oke ya. Dan selain itu pastinya saya menggunakan motherboard yang digunakan di sini. Saya menggunakan motherboard H310 dari merek Galax. Nah, Galax itu bagus nggak sih gitu kan. Nah, sebelumnya saya pernah juga menggunakan motherboard Galax gitu kan. Sampai sekarang sih masih oke-oke aja ya PC-nya. Waktu itu PC subscriber juga untuk dirakit ya, Core i3 juga menggunakan motherboard Galax juga ya. Menurut saya dengan harga yang ditawarkan cukup oke sih ya. Kualitas Galax sebenarnya bisa tidak usah diragukan lagi lah gitu ya. Sudah jelas juga mereknya gitu, merek Galax, bukan merek yang tidak jelas atau tidak ternama ya. Galax sudah jelas mereknya, jadi menurut saya cukup oke juga, baru bergaransi ya, jadi cukup aman lah. Nah, untuk HSF coolernya di sini saya menggunakan Olsay TBF 100 karena pengen ada
RGB-nya gitu ya. Jadi biar lebih keren lah gitu ya, nggak busuk-busuk banget gitu tampilannya ya. Karena 2020 gitu pengen ada nyala-nyala ya, bisa jadi pilihan lah, meskipun secara pendinginan TBF 100 ini gak jauh beda dengan stok cooling bawaannya ya. Jadi ini sih hanya opsi aja untuk yang pengen RGB gitu kan. Nah, dan sayangnya TBF 100 ini saat dipasangkan itu agak mentok ke sisi RAM ya, tapi masih bisa diakali sih dengan ya menggeser-geser heatsinknya sedikit demi sedikit ya, supaya RAM-nya masuk gitu. Ya itu menjadi satu kelemahan buat entah buat si HSX coolernya atau entah buat motherboardnya ya. Tapi yang pasti ini mentok RAM, apalagi kalau kalian pakai RAM yang ada heatsinknya ya. Waduh, kayaknya nggak bisa dengan masuknya. Jadi untuk RAM-nya saya menggunakan RAM pastinya DDR4 ya, DDR4. Di sini kecepatan yang saya gunakan 2400 MHz ya, dimana ini sudah mencukupi kebutuhan dari prosesornya, karena prosesornya itu hanya mampu membaca kecepatan 2400. Jadi ini sudah cukup. Saya gunakan dari Samsung 2 keping 4 GB ya, dan ini tidak ada heatsinknya, ini low profile ya namanya juga kere-hore ya, perlu yang heatsink-heatsingan. Tadi budgetnya sudah dimakan oleh HSX cooler yang pengen ada RGB ya. Lanjut, lalu apalagi nih, penggunaan penyimpanan. Nah, penggunaan penyimpanan di sini saya menggunakan dua tipe penyimpanan. Yang pertama yaitu SSD 120 GB dari Midas Force. Ini juga mungkin produk ataupun merek yang cukup baru ya. Ya ini saya gunakan karena harganya juga cukup murah, dan kemarin saya tes dulu di Crystal Disk, hasilnya cukup memuaskan ya. Kecepatannya lebih dari 500. Tapi untuk kualitas kedepannya belum teruji ya. Saya belum tahu lah kualitas kedepannya. Tapi dari si pabrikannya atau dari produknya sendiri sih memberikan garansi 3 tahun. Jadi mungkin bisa dibilang cukup worth it ya untuk dibeli dengan garansi 3 tahun. Dan tentunya pastinya jika hanya satu SSD 120 GB pastinya akan terasa kurang. Maka dari itu ditambahkanlah harddisk dengan kapasitas 500 GB ya. Yang mana di sini saya dapatkan dari Seagate ya. Dari Seagate 500 GB. Nah, tentunya setelah harddisk pastinya kita membutuhkan sebuah VGA. Karena tadi di sini Intel i3 9100F ini tidak ada grafiknya, jadi karena memang untuk gaming juga, jadi pasnya tambahkan VGA card. VGA card yang digunakan di sini adalah RX berapa nih? Ini baru nih. Ini RX 560 4 GB dari merek Biostar. Bang, kok pakai Biostar sih gitu? Karena murah ya. Jadi dari Biostar saya pakai RX 560 ini. Ya ini cukup baik ya, dibanding kalian membeli VGA yang mereknya nggak jelas gitu kan, yang mungkin bisa dibilang yang fake gitu kan. Tapi kalau ini mereknya sudah jelas, Biostar ya, sudah produk lama juga ya. Dan untuk urusan power supply masih saja saya mempercayakan power supply ini ke Aerocool United Power 500 watt. Nah, kenapa saya pakai 500 watt? Karena di sini untuk berjaga-jaga jika kedepannya misalkan subscriber saya ini PC-nya ingin di-upgrade VGA-nya. Jadi misalkan pengen upgrade ke RX 570 gitu kan, atau ke wattnya yang lebih tinggi, jadi ini masih bisa digunakan, nggak perlu ganti gitu ya. Jadi sudah
prepare lah dari sekarang gitu. Nah, dan untuk casing di sini, casing yang digunakan adalah dari Armageddon Nimbus N5, di mana Armageddon Nimbus N5 ini memiliki ukuran MATX. Jadi untuk kalian yang memasangkan motherboard di sini harus yang ukuran MATX ke bawah gitu ya. Kalau kalian memasangkan motherboard dengan ukuran ATX itu nggak akan bisa ya, karena ini hanya support MATX casingnya. Dan selebihnya untuk desainnya menurut saya cukup bagus ya. Di depan sudah ada RGB stripnya ya, sudah ada RGB stripnya, sudah oke. Build quality-nya juga terbilang baik lah ya, terbilang baik, terkesan tidak murahan. Dan sebetulnya saya sangat suka desainnya ya, yang sangat compact ini. Saya suka banget lah desainnya, compact banget. Cuman mungkin ciri khas dari casing MATX ini adalah pasti airflow-nya yang bisa dibilang kurang baik gitu ya. Maka dari itu di sini saya menanamkan sebuah fan tambahan ya, dimana di depan saya gunakan hanya 2 buah fan standar ya, 2 buah fan standar berukuran 12 cm untuk membantu menyedot angin atau inlet masuk ya untuk angin, dan juga dibantu satu fan RGB di bagian belakang untuk mengeluarkan udara panas dari dalam. Terlebih RGB ini untuk memberikan kesan gaming ataupun ya kesan aura yang rame gitu ya, jadi piece-nya ya. Dan ini saya mendapatkan dari merek Aussie juga, D-Ringer ya, jadi double ring maksudnya ya, double ring. Jadi karena double ring itu depan belakang nyala gitu ya, double ring. Nah, untuk komponen saya rasa sudah saya sebutkan semua ya, satu persatu. Dan tadi ya untuk motherboard, di dalam penjualan motherboard itu ada satu kabel SATA. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan satu harddisk atau 2 harddisk ataupun lebih dari 2 penyimpanan, kalian harus membeli kabel SATA-nya sendiri ya, jangan lupa ya, karena dari paket penjualan motherboard hanya diberikan satu ya. Dan setelah semuanya komponen saya sebutkan, tentunya sebelum jadi PC-nya kita rakit terlebih dahulu ya, kita masukkan prosesor ke motherboard, masukkan RAM juga ya. Jadi jangan salah juga kalian memasukkan prosesor atau memasukkan RAM ya, jangan sampai terbalik. Setelah kita rakit semua, kita masukkan ke casing gitu kan, pasang-pasang semua, dan kita langsung lihat hasil benchmark dari PC ini ya. Yang pertama di sini saya mengetes menggunakan Cinebench R15, yang mana di pengujian ini didapatkan hasil berkisar OpenGL-nya 116 ya. Dan juga untuk skor CPU-nya di sini mendapatkan 574. Dan selanjutnya di pengujian game yang saya tes di sini, yang pertama adalah PUBG Lite. Nah, di sini saya menggunakan game PUBG Lite di settingan ultra, yang mana untuk FPS-nya didapatkan menurut saya sangat oke ya, sangat worth it. Dimana pada saat kondisi di pesawat di sini mendapatkan hasil FPS yang cukup baik, 75 sampai 90 FPS, dan ketika sudah ada di area tempur juga berkisar FPS-nya sekitar 60 sampai 70-an ya, konstan. Jadi untuk settingan ultra di 1080p, PUBG Lite ini memberikan FPS yang cukup baik, cukup oke, terutama untuk kalian yang menggunakan monitor 75 Hz sudah sangat cukup. Meskipun terlihat di sini di GPU-nya ini selalu bekerja 100% ya, mengejar terus ya 100%, dan untuk si prosesornya terlihat sangat santai ya, berkisar ya sekitar 30 sampai 50% untuk loadnya ya. Jadi memang kalau misalkan ini dibilang sedikit bottleneck ya, memang bottleneck, tapi karena ini budgetnya minim, masih oke, bisa dijalankan ya, ribas aja terus. Dan di pengujian game yang kedua, yaitu
saya menguji dengan menggunakan game PES 2019, yang mana PES 2019 ini didapatkan hasil FPS juga yang cukup menyenangkan ya, dimana FPS yang didapatkan itu berkisar rata-ratanya 68 FPS ya. Ini naik turun juga ya, kadang ke 66, 69 gitu ya, tapi rata-rata konstan di 68 ya. Dan ini akan memberikan pengalaman bermain yang sangat lancar untuk kalian di resolusi 1080p. Jadi udah nggak ada masalah ya untuk bermain PES 2019 ataupun PES 2020, speknya kurang lebih sama. Dan selain game PES, tentunya saya menggunakan tes game lainnya, seperti di sini saya menggunakan tes game dari Need for Speed Heat, dimana FPS-nya di sini ya tidak banyak yang didapat karena memang game ini tergolong game yang cukup berat ya, sesuai namanya Heat, membuat panas juga kali ya. Dimana di sini berkisar FPS sekitar 25-an lah ya, 25 kadang ke 30 ya, naik turun 35 ya, rata-rata di 25 27 sih, seperti itu ya untuk FPS-nya. Namun walau FPS-nya kadang di bawah 30, rata-rata di bawah 30, namun saya merasakan bermain NFS ini cukup lancar sih ya untuk digunakan, walau settingannya medium. Ini digunakan di resolusi 1080p juga pastinya. Dan selanjutnya game yang dites itu adalah game dari Battlefield 5, dimana Battlefield 5 ini di set low saja 1080p dan mendapatkan FPS yang cukup oke sih untuk bermain game ya, cukup lancar dan cukup nyaman ya. Yang bisa kalian lihat seperti di monitor kalian itu berkisar sekitar 40 FPS-an lah ya, rata-ratanya ya, naik turun juga, kadang drop ke 30-an, 38, kadang naik juga ke 45, 47 ya, tergantung juga situasi ataupun kondisi ramai atau tidaknya, itu berpengaruh juga. Dan terakhir di sini saya mengetes di benchmark game Shadow of the Tomb Raider, dimana yang di tes ini saya menggunakan resolusi cukup 900 pixel saja dan settingannya yaitu medium, dimana didapatkan di sini hasilnya rata-rata berkisar ya, naik turun juga ya, kadang 35, kadang 40 ya, rata-ratanya sekitar 37 FPS saja. Namun untuk game seperti ini dengan FPS yang rata-rata di 30-an itu sebetulnya sudah sangat cukup nyaman, terutama ini game sudah termasuk game yang cukup berat di 2020 ini, dan PC ini masih sangat mampu melibas game seperti ini. Dan bagaimana untuk game-game lain seperti game yang saat ini ada ya, game Valorant, game apalagi Apex Legends, lalu untuk game-game COD ya, itu sudah bisa, tinggal kalian sesuaikan settingannya nanti ya. Jadi kalau misalkan menurut kalian perlu FPS yang tinggi ya, kalian bisa setting di low saja atau menurunkan resolusi kalian ya. Jadi ini sudah bisa digunakan untuk bermain game di 2020 ya. Ya meskipun mungkin terkesan ini bottleneck, tapi bottlenecknya menurut saya ini masih cukup toleran, dalam arti dengan budget 4 juta kalian bisa mendapatkan kondisi baru, bisa bermain game, mendapatkan Intel generasi ke-9 yang cukup worth it ya. Jadi apa salahnya menggunakan rakitan seperti ini. Jadi ini pun PC subscriber saya karena budgetnya 4 jutaan saat itu ya. Jadi saya memutar otak untuk mencoba mengkombinasikan Intel generasi ke-9 ini dengan VGA yang ini, karena ya pengen baru semuanya juga ya. Dan kedepannya sih saran saya ini bisa di-upgrade ke GTX 1650 Super, dan itu hasilnya akan sangat mumpuni sekali ya, akan pas lah berjalannya, akan sangat enak ya pakai 1650 Super gitu ya. Kedepannya PC ini akan bisa bertahan cukup lama ya dengan spek itu ya. Dan soal harganya,
mungkin kalian gak yakin ya ini 4 juta ya. Kalian gak yakin 4 juta dengan spek seperti ini pakai SSD. Oke, kita lihat dulu berapa sih hasil belanja komponen kita kali ini ya. Kita lihat. Jadi hasil belanja komponen kita kali ini, sebentar, saya lihat tuh di Rimbun saya ini ya. Oke, jadi dari hasil rakitan ini menghabiskan budget sekitar 5 juta 100 ribuan. Loh, tadi katanya 4 juta, ini 5 juta. Gimana sih Bang? Oke, tenang, sabar dulu, tahan ya. Jadi PC ini memang menghabiskan budget 5 juta seratusan, dan jika dengan ongkos kirim dan lain sebagainya, biaya asuransi ataupun wajib asuransi ya, itu menghabiskan sekitar 5,3 jutaan. Nah, maksud saya di sini, PC ini memang awalnya adalah 4 juta. Kalian bisa mengikuti rakitan 4 juta seperti ini. Kalian bisa mengikuti rakitan 4 juta dengan tanpa menggunakan SSD dan juga tanpa menggunakan casing seperti ini. Jadi menggunakan casing standar. Jadi kalian hanya bisa mengurangi SSD, juga casing yang menggunakan standar, dan tidak perlu membeli ASF cooler yang aftermarket gitu. Jadi itu totalnya akan berkisar sekitar 4,4 jutaan. Nah, ini awalnya adalah racikan ataupun rakitan untuk subscriber saya di angka 4 jutaan. Namun seiring waktu saat proses perakitan ya subscriber saya ini memiliki budget lebih sehingga minta di-upgrade lagi saat proses perakitan. Sudah ada semua barangnya, dia punya budget lagi, dia membeli SSD lagi. Sudah itu dia menambahkan untuk membeli casing mungkin yang lebih kece gitu terlihatnya. Sehingga hasilnya ya menjadi 5 jutaan. Padahal jika kalian misalkan minim budget hanya cukup 4 jutaan itu sudah bisa seperti yang tadi ya, 4,4 jutaan. Namun itu kalian perlu diingat juga belum termasuk ongkos kirimnya ya. Dan itu asal kalian rela mengorbankan tampilan PC kalian menjadi tampilan yang standar. Tapi kalau kalian nggak masalah, yang penting speknya baru dan speknya Intel generasi 9 ya itu masih sangat oke ya. Terlebih kedepannya masih sangat upgradable dan juga umurnya masih sangat panjang. Nah, jadi pilihan ada di tangan kalian. Mudah-mudahan video rakitan ini yang 5 jutaan ini, yang awalnya 4 juta, bisa menjadi rekomendasi ataupun referensi untuk kalian dalam merakit sebuah PC khususnya Intel generasi ke-9 ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar saja pendapat kalian. Dan jika ada masukan, kalian jangan ragu, tulis juga di kolom komentar. Dan jika ada kritik ataupun saran mengenai video saya atau video JTech ID, kalian juga bisa komentar untuk kemajuan JTech ID ya. Karena saya tahu, saya yakin video saya masih jauh dari kata sempurna, belum seperti profesional yang lainnya lah. Ya, semua berproses ya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga pastikan kalian subscribe untuk mendukung channel ini supaya channel ini juga bisa berkembang, tidak ketinggalan dengan tech-tube luar negeri, dan channel JTech ID bisa makin maju. Dan itu saja dari saya pamit undur diri. Salam JTech ID dan see you.